Apa? Dia tiga ganti. Dalam posisi yang Tuhan sudah siap, jemput sekalian kita menuju ke tempat ibadah. Bukan di retret, bukan di kompleks. Ya, Ini kan proses ini kan ada berapa peserta. jadi baik peserta datang dan masyarakat nilai jelaskan. Kalau Ternyata kemarin saya diisukan dari masyarakat bahwa ini begini dan lain sebagainya. Begitu. jadi nanti sebentar di pada pembukaan itu dilibatkan semua, makan sama-sama, kita makan sama-sama. Lalu sebentar itu panitia akan fokuskan untuk peserta saja. Jadi keamanan yang layak masuk di dalam lokasi hanya peserta resmi. Ya. Yang lain itu tidak boleh masuk. Jadi peserta dari TIA berapa orang yang sudah tentukan, dari Timika berapa orang itu saja yang masuk di lokasi. Tapi kalau hari ini ibadah pembukaan itu semua, karena semua untuk bisa mendengarkan firman. Nah ini pembukaan. Dari tingkat koordinator masing-masing itu mereka sudah mencari bibit. Jadi yang terbaik, yang sudah atlet, yang sudah terbaik, itu yang mereka dikirim ke sini. Kalau ini lomba bahasa Inggris, ini lomba ini, itu dari semuanya itu dari saya dari nanti itu yang ditamakan. Kemudian di sini posko yang sudah dibangun oleh panitia, itu tidak boleh pergerakan banyak keluar dari kebijakan panitia. Karena tadi malam sampai hampir bahu berdarah sini. Tadi malam saya sudah perintahkan itu panitia lokal. Kalau kamu turun selesaikan masalah. Kemudian peserta yang kali ini memang lebih banding kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Kalau di Wamena kurang, ini kan masih kurang, tapi yang kali ini saya lihat lebih. Ya, ini Pak Pemina. Sebelum kali ini kita buat videonya. Sebelumnya kegiatan kita bikin di sana. Ya. Sekarang itu kita bikin videonya supaya mereka Rekomendasikan dari panitia. Ya. Kemudian kemarin juga mereka mengeluh ke saya, panitia tidak perhatikan makan rokok. Dari Pak Bupati ini kemarin hampir tiap posko kemarin saya bantu juga. Jadi itu mereka bisa memanfaatkan untuk cari-cari uang. Dan juga bisa ciptakan masalah. Ya, apalagi saya sudah tinggal sedikit lagi mau letakkan jabatan. Pihak kepentingan politik juga bisa mengacaukan daerah saya ini. Saya khawatirkan di situ itu. Jadi sebentar itu posko yang sudah dibangun oleh panitia itu dibatasi. Kemudian dipercayakan dari panitia itu sendiri. Mungkin anggota polisi yang asal dari sini. Kemudian anggota Pol PP yang asal dari Tilipara. Ini mereka kerjasama. Kalau mereka sendiri mereka bisa kacaukan situasi. Kemarin malam itu saya di Manado, pantau-pantau situasi itu. Kalau untuk ini koordinasi sudah. waktu jadi kita harus bicara. Kalau yang lain itu Tidak perlu dengar supaya bisa. yang lain itu siapa yang suruh? Itu bebas, itu jalan umum. Ya. Tidak boleh jaga. Begitu itu kami sudah sampaikan. Cuma ini juga nanti kami akan koordinasi lagi dengan koordinator keamanan. Sebentar, secara ibadah, panitia lokal atau panitia. Terus begini, Pak, kalau kita di sini kan pinang itu kan biasa. Koordinator keamanan diarahkan langsung ke dalam saya. Semuanya masuk. Keamanan kami sudah siap dan juga suratnya belum masuk di saya, tetapi saya bilang yang penting kegiatan ini aman. Jadi itu nanti saya koordinasi dengan Pak Babo. Jadi Ini Polri yang asal di sini termasuk Babinsa Tilipara. Pak Bupati, selamat.
Bapak Pendeta mau masuk dari desa-desa masih los. Siap, tapi kita harus menyanyikan mengarah ke rumah. Sama-sama kita semua dari metode. Mari yang Tuhan dapat yang ada di depan kita mundur depan. Mohon bisa dengar ibadah itu kami akan Disampaikan selamat datang, selamat mengikuti acara Pekan Rohani Olahraga dan Seni Prosesi keempat dilakukan karya-karya hamba Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang telah mendahului kita. Kita akan hening 2 detik. Hening mulai selesai. Dalam situasi duka yang melanda dunia dan bukan biaya, tapi teman-teman sudah bersedia datang mengikuti kegiatan Rohani. Teman-teman dari delegasi Bangsa. Ketua Departemen Pemuda, Bapak Elianus Numan, ST. Yang kami hormati Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi dan daerah wilayah Kota. Dan lupa juga kami sampaikan rasa hormat kami kepada kepala-kepala distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Riau. Dan kader gereja dari gereja tetangga yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami mengikuti acara pembukaan prosesi yang keempat dalam hal ini Bapak Dr. Gigi, Bapak Lusius Kiai, yang kami kasihi hamba Tuhan yang datang dari negeri Afrika hitam kulit keriting. Karena selama ini membina generasi-generasi emas Gereja Kebaikan di Tanah Papua dan membina generasi-generasi Papua Departemen Pelayanan Pemuda dengan moto Pemuda Kini Bangkit Rebut Bumi dan Surga dan dengan tema ini dan dengan tema umum ini berubah untuk menjadi kuat. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Muliakan namanya.
Jeffrey Edoai Dixon. Kesempatan ini dan seluruh pimpinan gereja, 13 koordinator IMI di Tanah Papua, 13 koordinator pemuda, dan 13 kontingen. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini untuk menyukseskan kegiatan proses yang keempat. Panitia telah diberikan mandat SK perubahan dari sebelumnya pada tanggal 24 Maret tahun 2022, 1 tahun yang lalu. Dan dalam 1 tahun lebih 7 bulan, saya bersama dengan teman-teman bergumul yang panjang karena melihat di basis Tinggi Barat, tepat di Jemaat Maranatha IMI Manado. Pada kesempatan hari ini, tepat tanggal 23 Oktober tahun 2023 adalah puncak kegiatan proses ini. Di dalam 1 tahun ini, yang pertama, Pemda DIY melalui bantuan hibah sebanyak 3 miliar 800 juta. Dari keluarga Bapak Bupati Pak Tendedoai sebanyak babi 100 ekor. Yang kedua, keluarga PLT Sekta DIY Bapak Elimelek Edoai sebesar 30 juta. Sama dengan babi 4 ekor. Yang ketiga, Kepala Dinas RP 6 juta. Kadis Pariwisata dan Budaya Kabupaten DIY Geradus Padi SPD bantuan timbunan 6 red dan gula 1 karung. Kadis Perindarkop Kabupaten DIY Bapak Asir Pakage sebesar 5 juta dan babi 1 ekor. 200 karton dan 1 ekor sapi. Uang berupa bahan semen 27 sak. Kepala Dinas Sosial Hoki Dubai sebesar 10 juta rupiah. Kadis BPBD dan Sekretariat bantuan berupa tenda R42 dan proyek jadi yang RP 3.500.000. Batu bata putih dan pasir cor lapangan futsal dan voli yang ada di depan kita. Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua sebesar 100 juta rupiah. Koordinator PAR IMI DIY sebesar SP 11 juta rupiah. Kepala Distrik Tinggi Barat bantuan berupa beras 200 karung. Kepala Distrik Kapiraya bantuan beras
100 karung. Garis penanaman pangan setiap pote bantuan berupa beras. Keluarga Nahub Edwai SPD semen 50 sak. Garis pemberdayaan perempuan Ibu berterima bantuan berupa kain jendela untuk penginapan dan sumbangan-sumbangan lainnya yang kami akan dan alas tikar penginapan peserta 90 meter. Keluarga James Badi 100 karton aqua. Kepala Dinas PUP Provinsi Papua Tengah Bapak Yanufago menyumbangkan bahan pembuatan panggung dan tenda 32 buah dan lampu yang sepanjang menyala serta fasilitas-fasilitas lainnya kami tidak sebutkan. $1 miliar untuk melengkapi kekurangan kami tidak. Babi. Izinkan saya menyampaikan sekilas pengeluaran. Memang kami tidak semua rekap. Dana yang sudah masuk adalah pembangunan pengembangan aula dan jor lantai tempat kegiatan proses ini, dan itu sudah kami selesaikan. Kemudian alat-alat tidur, karpet, selimut dan lain-lain yang nanti akan tinggal dari para peserta dan para undangan. Kemudian ada untuk seksi-seksi perlengkapan acara dan membuka kegiatan proseli keempat Gereja Kebanjir di Tanah Papua di Koordinator Daerah. Mengingat tingkat kesibukan di tingkat provinsi dan acara yang tidak bisa diterus, membuka kegiatan acara proseli keempat Gereja Kebanjir di Tanah Papua di Koordinator Daerah. Kepada Bapak PJ Sekda Provinsi Papua Tengah yang mewakili PJ Gubernur Papua Tengah Provinsi Papua, kepada Bapak kami persilakan. Sekarang Kabupaten Diai dan Kabupaten Intan Jaya pada periode 2004 sampai 2008 kami sering berada di Kabupaten Diai ini untuk mengumpulkan semua data bagaimana memegarkan Kabupaten Diai. Tepuk tangan untuk Kabupaten Diai. Yang terhormat Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta Silasmo, dan seluruh jajaran Sinode yang hadir pada siang hari ini di Kabupaten Diai. Yang terhormat Bapak Pendeta Jos yang jauh-jauh datang dari Afrika. Tadi kami cukup terkesan, beliau nanti akan memberikan khotbah atau materi di dalam kegiatan proseni yang keempat dilaksanakan di Kabupaten Diai. Yang kami hormati Bapak Bupati Diai, Bapak Ateng Edwai. Yang kami hormati Bapak DPRD Kabupaten Paniai, Kabupaten Diai yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan pejabat tinggi Pratama Provinsi Papua Tengah. Mungkin perlu kami perkenalkan yang hadir pada saat ini mendampingi kami adalah satu Bapak Asunius Yo, asisten 1. Silakan berdiri Bapak. Beliau asli Diai. Yang kedua Bapak yang Ukago, mungkin semua sudah kenal. Silakan berdiri Bapak yang Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah. Yang ketiga Bapak Martin Ukago. Bapak Martin Ukago mungkin hadir. Ya silakan. Beliau Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Papua Tengah.
Terima kasih Bapak Dandim, Bapak Kapolres senantiasa bersama-sama dengan kami dan Bapak Bupati menjaga seluruh Kamtibmas di Kabupaten Deiyai. Yang kami hormati Ketua Departemen Pemuda Kimi Bapak Melianus Numa. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Umum Porseni keempat yang saat ini Bapak Jeffrey Edwai. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Panitia Yehezkiel Kotoki. Dan tidak para 13 koordinator pemuda Kimi yang nanti akan meramaikan acara ini, yakni pemuda Kimi dari koordinator Nduga, Amungsa, Jaya Wijaya, Mepago, dan mungkin ada yang kami tidak sebut. Selamat datang dan selamat bertanding nantinya di acara Porseni di Kabupaten Deiyai. Saya juga terima kasih kepada Bapak Alus dan yang kami hormati Bapak mantan Bupati Puncak yang hadir bersama-sama kita pada acara hari ini. Silakan Pak, mungkin bisa bersama diri. Selaku umat yang beragama, kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tadi kita disampaikan di awal dari Pak Pendeta Nius Deiyai yang merupakan Ketua Koordinator Kimi Kabupaten Deiyai sudah mendahului kita beberapa waktu yang lalu. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggal dan seluruh jemaat yang ditinggal kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan. Sangat ingin sekali hadir, mungkin sudah disampaikan kepada panitia yang sebesar-besarnya kepada kita semua bahwa Ibu tidak bisa hadir di dalam acara pembukaan, dan tentunya Ibu juga menyampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada kita semua di acara penutupan nanti. Ibu akan hadir di acara ini. Adapun Bapak Ibu semua yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kami adalah menghadiri pembukaan Pekan Rohani, Olahraga dan Seni yang keempat yang dilaksanakan di Kabupaten Deiyai tahun 2023. Proses ini dipandang sebagai, kita tahu bersama, tahun 2023 kita akan menghadapi bonus demografi, dan tentunya kita sebagai provinsi yang baru, daerah otonom baru, diberikan kesempatan untuk langsung berpartisipasi di PON Aceh nanti. Kalau melihat jadwal ini kerja nanti di bulan 11, kiranya nanti bakat-bakat yang ada ini segera dilaporkan kepada KONI Kabupaten, KONI Provinsi untuk lebih jauh nanti untuk mempersiapkan potensi unggul anak-anak Papua Tengah di hari-hari yang akan datang. Sebagai daerah otonom baru, ada beberapa agenda penting yang kami harus sampaikan 2024-2025 nanti tentunya, dan beberapa agenda yang sudah kami laksanakan. Ada beberapa hal, yaitu pelantikan, pembentukan OPD, itu sudah kita laksanakan, dan yang saat ini masih berproses. Dan tentunya teman-teman pejabat tinggi pertama dari provinsi, kami sama-sama berjuang untuk menyelesaikan agenda-agenda kami. Yang pertama terkait pembentukan MRP. MRP sudah, mungkin Ibu Deborah ya, sudah ke kantor.
Yang paling mendekati pada beberapa waktu mendatang adalah pengisian DPR RI, DPD RI, DPRD, dan pemilu legislatif. Tentunya ini akan terjadi di seluruh para partai politik yang akan berpesta politik nanti, dan juga para warga bisa bersinergi yang baik menuju pelaksanaan pemilu kada yang damai, tertib, dan bermartabat. Berikutnya juga beberapa hal yang bulan Oktober kita akan masuk ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Kami sangat berharap kami selaku umat yang terbesar pelaksanaan pengisian program-program nasional yang sudah teragendakan. Hal-hal tersebut merupakan agenda wajib bagi kami di Provinsi Papua, dan di sini kami menyampaikan pesan dari Gubernur. Kami sangat senang, kami sangat bangga bisa hadir ke tempat ini dan diterima dengan hangat oleh teman-teman jemaat KIMI yang saat ini melaksanakan acara porseni. Dan kami juga ini kami jawab sesuai dengan informasi yang diajukan oleh tim atau mungkin panitia yang masuk ke proposalnya dan permohonannya masuk ke Provinsi Papua Tengah. Dan uang ini kami bisa sampaikan telah masuk di rekening panitia per hari Jumat minggu yang lalu. Ketiga, dan tentunya kami ingatkan kepada panitia, uang ini adalah uang negara. Tolong nanti setelah selesai segera laporkan penggunaannya kepada kami supaya kita bisa melaksanakan ini dengan baik dan akurat. Psikologis Batuan dari Provinsi Papua Tengah. Kepada Bapak Panitia, secara simbolis kami memberikan bantuan dari Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk mensukseskan pelaksanaan porseni yang keempat di Kabupaten Dejai. Semoga ini bisa membantu dan bisa dilaksanakan untuk pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 minggu ke depan. Terima kasih, ini kami berikan. Selanjutnya DIY dengan tema berubah untuk menjadi kuat pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Kepada Bapak mantan Bupati, Bapak. 3, sekali lagi mohon izin pimpinan lihat sini. 1, 2, 3, mohon izin pimpinan tangan komando semua. dan seni keempat di koordinator dia. Saya akan sampaikan kepada Bapak. Dalam Papua, selamat datang, Tuhan berkati. Selamat datang, Bapak-bapak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur. Ini adalah agenda Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Di seluruh dunia. Oleh sebab itu mari kita
mujizat akan terjadi dalam setiap hati untuk menemani setiap hati dan lubuk kita oleh firman. Oleh sebab itu, mari kita akan angkat salat pujian terdapat dalam kemenangan iman 87 berkat yang teduh Tuhan berkati. Ku berbahagia dan berteduh. Kami mengajar dengan kita semua dengan semangat. Pada siang hari ini kami ada di Aula Unagong yang disiapkan oleh panitia dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu acara proseni diawali dengan ibadah. Sebab itu ibadah pembukaan ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Kita
Selamat kami sebagai Kepala Gereja. 3 Oktober sedang berlangsung. Terima kasih Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini, pertengahan dan kami sedang berjalan. Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Hari ini kami dalam rangka untuk misi pelebaran kekabaran Injil. Untuk itu kami telah dipersembahkan ke dalam tangan-Mu di dalam penuh dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini apabila dalam ruangan yang sedang berlangsung ini, agar semua hal, semua proses yang sedang berlangsung ini biarlah terjadi pada kehendak-Mu di surga. Terima kasih di dalam nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sabda kebenaran Tuhan yang telah keluar dari mulut Allah oleh hamba-Nya yang sedang siap. Kami juga akan dengar Tuhan pakai hamba-Mu jadi alat tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga kami menyerahkan kepada panitia nantinya kami mempersembahkan hidup ke dalam tangan. Terima kasih Bapa di surga. Semua rangkaian dan rute kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua para peserta 13 koordinator pemuda gereja Kimi di tanah Papua hadir pada hari ini. Talenta dan karunia yang Tuhan percayakan melalui kegiatan porseni yang akan melakukan ini, pulanglah dan berkat. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu kegiatan dan semua yang sedang berlangsung ini, apabila kesehatan dan apabila, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa semua rangkaian ini. Haleluya. Amin. Sehingga kami dikumpulkan sebagai saudara seiman untuk meninggikan nama Tuhan melalui ibadah pembukaan acara proseni keempat di tempat ini ya Tuhan. Kami berserah kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami dan kami tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Roh bekerja, beri kemampuan kepada setiap kami untuk memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus hamba-Mu meminta pertolongan Roh Kudus sehingga melalui ibadah ini setiap kami diberkati dan lebih daripada itu nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada pimpinan daerah, kepada semua pejabat, khususnya Pak Bupati dan semua jajaran, kepada ketua daripada gereja yang besar ini, yang telah memberi kesempatan kepada ketua pemuda, kepada seluruh hadirin, kepada masyarakat yang ada, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Hari ini saya diberi kesempatan, nama saya lebih dulu saya perkenalkan, mungkin sudah dibacakan. Nama saya disebut John George Nicholas. Saya lahir di Afrika, lebih tepatnya di Kamerun, Afrika Tengah. Dan saya diberi anugerah oleh Tuhan ada di tengah saudara. Karena di sini saya merasa di rumah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena saya keluarga besar di sini, banyak saudara, kulitnya bersama walaupun dengan berbeda, tetapi imannya tetap sama di dalam Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya akan share firman Tuhan secara singkat sesuai dengan apa yang Roh Tuhan taruh di hati saya.
sejak saat saya diundang, sejak saya lebih lagi khusus ketika saya hadir pagi ini. Dengan tema yang diberikan kepada saya, cara event yang besar, suatu kegiatan yang besar. Dan kita bisa membuktikannya karena kita bisa melihat jumlah yang hadir. Khusus perlu juga persiapan yang khusus. Kebetulan orang katakan, tetapi buat saya tidak pernah ada kebetulan. Tuhan, kapan saya diizinkan untuk melayani di tanah Papua? Saya lihat seringkali teman-teman Ambatuan Pos mereka kembali ke Jakarta dari Papua. Sampai saya sudah lupa. Tetapi tiba-tiba melalui panitia saya dihubungi. Dan saya bisa hadir. Setelah 8 tahun, bukan kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Oleh karena itu ada pesan penting yang mau saya sampaikan sesuai dengan yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Di sini judul yang kita terima sudah memberi kepada kita sebuah arah. Namun saya akan baca ayat Alkitab yang telah dipercayakan untuk saya bahas hari ini. Itu adalah 3 Yohanes 1 ayat 2. Tetapi saya akan tambahkan ayat 3 supaya lebih utuh kita memahami apa yang saya mau sampaikan. Demikian firman Tuhan, 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika melalui tema yang diberikan. Kenapa kita kumpul hari ini di tempat ini? Kenapa Tuhan bawa saya jauh dari Afrika untuk datang ke Indonesia? Kenapa di tempat ini secara khusus hari ini Tuhan izinkan saya beritakan firman Tuhan untuk pertama kali di tanah Papua? Maksud saya dalam event yang besar ini. Apakah sekedar untuk kenapa kita di sini bukan hanya untuk buat acara besar, bukan hanya untuk membuat acara megah, bukan hanya untuk bertemu satu dengan yang lain, tetapi hanya satu tujuan kita berkumpul di tempat ini. Itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang tema katakan di akhir. Semua pun yang ada, sehat jasmani dan seni dikatakan kekasih. Kenapa itu bicara kasih? Orang Kristen punya kasih. Dan lebih orang Papua saya menemukan dari dulu sampai sekarang. Kasihnya tidak ada duanya di negeri Indonesia ini. Sejak saya main bola sampai hari ini saya datang pelayanan. Di Jakarta, di STT saya seorang dosen. Di gereja saya seorang gembala. Setiap saya ketemu orang Papua, nilai yang saya temukan adalah kasih. Dan dimulai dengan berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, artinya itu adalah suatu harapan, sesuatu yang penting, maka didoakan. Doai segala sesuatu, artinya dalam segala aspek kehidupan. Maka temanya benar, sehat rohani, sehat jasmani, dan juga ada yang. Oleh karena itu dia ini adalah sumber. Maka itu yang Tuhan katakan kepada saya, maka saya utus kamu ke sana. Dan pesan ini harus disampaikan, dia dan semua bagian di Papua harus memuliakan nama Tuhan. Dan memuliakannya dengan segala sesuatu. Melalui segala sesuatu. Maka dikatakan, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kenapa diberi penekanan pada kata jiwamu baik-baik saja? Roh. Supaya rohmu baik-baik saja. Oleh karena itu ketika kita buat event ini bukan sekedar untuk nanti berlomba dapat piala. Karena piala ini hanya sekedar piala. Maka tidak boleh nanti ada keributan. Kenapa? Kita tetap saudara. Siapapun yang menang, kita semua adalah pemenang. Karena Kristus Yesus. Kenapa jiwa itu adalah
sumber. Kalau jiwanya bagus, kesehatannya atau jasmaninya akan bagus. Kalau rohnya bagus, talenta yang Tuhan percayakan akan maksimal bekerja. Tetapi kalau jiwa kita sakit, kalau roh kita sakit, semua yang lain akan mengalami masalah. Oleh karena itu, untuk memuliakan Tuhan, ayat Alkitab berkata, orang datang dan memberi kesaksian tentang iman itu akan dilihat oleh orang, dan orang itu akan menyaksikan, sehingga orang-orang itu akan memuliakan Allah kita. Tetapi orang akan menilai apa yang mereka lihat. Orang akan menilai apa yang mereka dengar. Orang akan melihat apa yang saudara dan saya lakukan. Oleh karena itu, yang pertama kalau bicara yang namanya sehat dalam rohani, saya kasih ayat untuk mendukung. Karena banyak hamba Tuhan yang lebih pengalaman. Saya tidak akan lama menyampaikan iman, tetapi poinnya adalah harus memuliakan Allah melalui segala aspek kehidupan, dimulai dari kesehatan rohani. Maka yang bermanfaat, agatos, sesuatu yang membawa dampak buat orang lain. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Itu sehat rohani. Memelihara iman bukan sekedar nyanyi lagu rohani, bukan sekedar joget-joget, tetapi roh kita, hubungan kita dengan Tuhan harus sehat. Kita harus memuliakan Tuhan melalui hidup hari lepas hari. Kita harus bangun hubungan, berdoa, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, itu dalam kebenaran. Maka ayat 3 tadi, di 3 Yohanes yang pertama, berkata, engkau itu dalam kebenaran sehingga orang lain menyaksikan. Sebab memang engkau itu dalam kebenaran. Hari ini kita harus berhenti menjadi umat yang munafik. Mohon maaf, mulut kita memuji Tuhan, hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi yang namanya DKI ini adalah sumber. Datang ke Papua ada Freeport, kenapa? Ada berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus catat, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup sesuai firman. Kita harus melakukan kehendak Allah. Kita harus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka saya bangga ketika saya datang, ternyata hari Minggu tidak boleh beraktivitas. Tetapi harus persempatkan itu buat Tuhan untuk beribadah. Kalau kita di Jakarta, hari Minggu orang tinggalkan gereja pergi liburan. Hari Minggu orang tinggalkan gereja pergi usaha. Hari Minggu orang tinggalkan gereja pergi ke meluarkan sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hamba Tuhan yang saya hormati, muliakanlah Tuhan dengan roh yang sehat. Kenapa roh yang sehat akan menyembah Tuhan? Roh yang sehat akan selalu memuji Tuhan. Roh yang sehat akan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan, roh yang sehat akan memberi yang terbaik bagi Allah. Itu adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita mencatat juga untuk tubuh yang sehat atau yang dikatakan jasmani harus sehat. Di ayat Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, saya tahu, sangat tahu. Saya disiplin ketika saya aktif. Saya harus tidur di jam yang benar. Saya harus makan makanan yang sehat. Saya harus istirahat yang cukup. Semua saya harus lakukan untuk ada kondisi tubuh yang baik untuk bertanding. Maka anak muda, ini adalah gereja besar sampai sudah masuk ke Afrika. Sudah masuk di Burkina Faso. Bayangkan saudara, itu gereja yang besar. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang ada, jagalah tubuh yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Jangan minum alkohol merusak tubuh. Jangan membuat hal-hal yang
Kenapa tubuh yang rusak tidak mungkin memuliakan Allah? Tetapi persembahan tubuh sebagai persembahan atau Alkitab catat sebagai ibadah yang sejati. Pendiam beritakan firman. Melalui tubuh yang sama kita bisa kerja di ladang. Melalui tubuh yang sama kita urus anak-anak kita. Melalui tubuh yang sama kita memberkati gereja Tuhan dengan pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan jasmani. Kenapa? Itu memuliakan nama Tuhan. Itu memuliakan nama Tuhan. Tadi disebut pemuda adalah masa depan gereja oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari pesta yang besar ini. Sehingga sejarah akan mencatat ternyata orang Afrika masuk di tanah Papua, khususnya di DIY. Untuk apa? Bukan main bola, tapi memberitakan kabar baik. Maka saya sampaikan ke ketua panitia, saya akan tulis buku. Saya punya 8 buku, tetapi saya akan tulis lagi buku tentang ini. Kenapa itu mujizat yang Tuhan tunjukkan, dan itu adalah tanda bagi saya dan juga pesan bagi kota ini. Banyak berkat di kota ini akan ditemukan di tahun-tahun yang akan datang. Banyak orang di wilayah ini akan menjadi berkat buat wilayah lain. Banyak anak yang... Tetapi hal ini bisa terjadi kalau rohani kita sehat. Itu bisa terjadi kalau jasmani kita jaga dan sehat. Maka kenapa di Papua orang merasakan yang namanya kasih? Terus terang Bapak Ibu, kenapa saya katakan saya di rumah? Saya di Jakarta dan saya main bola di negeri ini 12 tahun. 12 tahun. Saya udah keliling seluruh Indonesia. Hanya satu wilayah yang belum pernah, itu NTB. Semua yang lain sudah. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu jujur bahwa setiap saya masuk, apalagi pas yang baru datang, kan di lapangan bola karena kulit ini, kadang-kadang saya dipanggil monyet. Tetapi Bapak Ibu, ternyata orang hitam itu berharga di mata Tuhan. Saya temukan di Alkitab. Saya temukan di Alkitab. Saya bangga menjadi orang hitam. Oleh karena itu Papua adalah tanah, orang boleh katakan orang hitam, tetapi orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan tema, seni harus muncul, harus sehat, harus menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata Bapak Ibu, hamba Tuhan yang luar biasa di tanah Papua, di DIY hari ini, talenta kita yang Tuhan sudah tetapkan harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Hanya kembali, dia membuat perhitungan dengan hamba-hambanya dan dia memuji yang 5 yang melimpahkan jadi 10. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam rumah Bapa. Dia memuji yang melimpahkan 2 menjadi 4. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Tetapi ada fakta yang kita catat, dia mencela satu hamba yang tidak mengembangkan talenta. Ternyata kita yang tidak mengembangkan talenta untuk memuliakan Tuhan adalah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu acara ini melalui seni harus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berantem, bukan untuk berkelahi hanya demi piala. Nama Tuhan di seluruh wilayah Papua. Ini yang Tuhan mau dari kita. Puji Tuhan, saya dengar tadi laporan luar biasa, pemerintah terlibat begitu dalam mendukung. Untuk apa? Menopang yang namanya gereja. Untuk apa? Karena melalui
gereja nama Tuhan akan terus dimuliakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kita bersyukur kita punya pemerintah yang peduli. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena waktunya tidak banyak, saya akan tutup dengan kesaksian. Dan saya dari mana? Dari menguji tesis ketua panitia. Saya tidak pernah mendengar tentang Injil 4 berganda dalam hidup saya. Sejak waktu itu ini, walaupun saya bukan ini Bapak Ketua, saya pakai ini di gereja saya. Saya pakai Injil 4 berganda di gereja kami. Dan kalau kita korelasikan dengan tema, kita akan melihat bahwa yang namanya yang pertama dikatakan Yesus Juru Selamat berhubungan dengan roh. Kenapa kita diselamatkan? Roh kita yang diperbarui. Oleh karena itu roh saudara dan saya tidak boleh tidak sehat. Katakan tadi engkau itu di dalam kebenaran. Kemudian jasmani berhubungan dengan apa? Saudara dikatakan Yesus adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh sejati. Oleh karena itu, karena kita adalah milik Tuhan, seharusnya tubuh kita sehat selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan dia raja yang akan datang. Itu kan jangan mengukur talenta. Masing-masing kita punya talenta. Gunakan talenta ini di tanah Papua untuk memberkati dunia, untuk memberkati kota, untuk memberkati keluarga-keluarga, untuk memberkati banyak orang. Kenapa melalui talenta ini? Alkitab catat, dunia akan melihat terang. 3 saudara di akte keluarga yang resmi. Karena dulu di zaman bapak saya boleh. Puji Tuhan sekarang udah dihapus itu. Nggak boleh lagi. Ternyata pemerintah juga bertobat di sana. Sehingga saya bilang Bapak Ibu, saya orang yang kecil itu tidak pernah ada masalah. Yang pertama mau mengusir kami keluar dari rumah. Kemudian satu kali mama saya keluar. Saya mohon izin untuk bersaksi karena itu Tuhan taruh ke saya. Sejak saya dipanggil, setiap tempat yang kamu akan injak untuk pertama kali saksikan ini. Kemudian kakak saya keluar, saya pulang dari main, saya masuk kamar. Ternyata kakak-kakak saya ambil kaca yang ada. Saya anak 8 tahun. Dan saya pegang usus mama saya dengan 2 tangan. Sambil teriak, menangis. Minta tolong. Akhirnya orang datang, dilarikan ke rumah sakit. Puji Tuhan mama saya tertolong. Kenapa saya cerita? Saya orang yang di masa kecil dari 8 tahun sampai saya berjumpa dengan Tuhan, atau Tuhan menjumpai saya. Saya anak kecil yang mau membunuh orang, yang berdiri di mimbar dan menyampaikan firman hari ini adalah orang yang dari 8 tahun sampai umur 30 tahun setiap hari pikir bagaimana saya akan bunuh kakak-kakak saya. Bahkan saya pernah bayar orang. Ada orang yang lihat saya bahwa saya kecil, besar saya 15 tahun untuk seleksi. Kemudian saya diterima yang nggak bisa ditutup. Kenapa? Kaki kakak saya panjang harus di luar. 3 tahun lebih. Sehingga saya hati ini semakin panas. Saya akan balas dendam ini. Tuhan izinkan melalui bola saya dipilih tim nasional Kamerun. Saya keluar Piala Afrika ke Guinea. Dari Guinea saya dipilih oleh tim Jerman. Saya masuk ke negara Eropa. Saya mulai jadi pemain profesional. Uang itu saya akan pakai untuk bayar supaya dibunuh. Saya belum mengenal Tuhan. Itu yang disebut Indonesia ini. Di Indonesia ini saya masuk sebuah gereja. Ada pendeta yang lihat saya karena tahu saya main di TV. Dia panggil saya, dia bilang, Nicholas, Tuhan mau pakai hidupmu.
jadi pendeta. Saya tidak mau tahu itu. Di aplikasi yang susah. Sekarang udah punya uang. Kenapa? Bapak Ibu bisa cek. Kontrak saya itu. Tetapi kasih karunia Tuhan menjumpai saya. Ternyata walaupun dikenal di TV, ternyata walaupun banyak orang kagum dengan bola saya, ternyata Tuhan tahu saya sakit sekali. Tidak sehat. Kemudian satu kali hamba Tuhan lain di gereja lain lagi khotbah menunjuk saya dari mimbar, saya duduk di belakang. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, dulu saya minder karena kulit. Saya duduk di belakang supaya nggak dia tunduk saya. Kamu siapkan diri, Tuhan mau pakai hidungmu. Saya sudah paling belakang, dia lagi ke belakang. Dia berkata, kamu yang lihat ke belakang. Dan di Afrika laki-laki tidak boleh menangis. Dari kecil kita dididik, laki-laki itu lambang kekuatan, nggak boleh nangis. Tapi ternyata kalau roh Tuhan yang jamah, kita akan menangis. Saya menangis dari awal ibadah sampai selesai. Selesai ibadah itu, peminta panggil saya, dia bilang sini. Dia tumpang tangan, Tuhan, mulai hari ini, rencanamu mulai buat anak ini. Bapak Ibu, saya pulang ke rumah dengan istri saya. Baru masuk pintu, saya dengar suara. Seperti Bapak Ibu sedang dengar saya sekarang. Saya dengar suara Nikolas, ambil Alkitab. Saya nggak pernah. Saya mulai baca, saya baca buka ini, saya buka. Suara itu mengajari saya. Itu bukan cerita, itu realita. Saksi itu masih ada. Setiap hari mulai begitu. Satu kali saya pindah tim dari Pesita 10 hari KKR pencurahan Roh Kudus. Saya masuk pulang, suara itu bilang begini, Nikolas ikut puasa. Tetapi otak ini harus mikir, main bola itu dibayar 800 juta untuk beli prestasi. Kalau saya tidak makan, tubuh saya ini loyo, saya dipecah, 800 juta hilang. Itu otak saya. Tetapi roh ini, karena sekarang kalau terlambat makan, masa saya mulai goyang. Berarti dulu Tuhan yang tolong. Tetapi selesai 40 hari, puasa hari pertama KKR, doa pujian penyembah, orang kepenuhan Roh Kudus. Isi saya yang tidak baca Alkitab kepenuhan Roh Kudus, saya tidak. Saya sakit hati dengan Tuhan. Tuhan yang bilang mau pakai hidup saya. Kembali ke gereja. Hari kedua saya kembali ke gereja. Ada seorang perempuan yang lagi khotbah. Dan dia tunjuk begini ke arah saya. Ada anak muda di tempat ini. Kecewa dengan Tuhan. Dinubuatkan banyak pendeta. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri. Daud diurapi oleh Samuel, tidak langsung jadi raja. Nantikan waktu Tuhan. Saya tahu itu saya bilang Tuhan ampuni saya mulai menangis. Saya akan tunggu waktu Tuhan. Hari ketiga tidak perlu suara itu bicara, hari ketiga saya ke gereja. Inilah kesaksian yang saya mau saksikan. Hari ketiga di dalam ibadah seperti tadi. Di depan saya lihat dengan mata terbuka. Dan dia berkata begini, Nikolas, mulai hari ini kamu akan mengenal saya dengan benar dan bawa jiwa bagi saya. Saya mulai bicara, Tuhan, saya akan ikut kemanapun Tuhan mau saya akan pergi. Bapak Ibu tahu, saya pulang ke rumah malam itu. Saya bisa berdoa, suara itu datang bilang ke Bapak, ke Ibu itu. Tadi malam dia di hotel sama laki-laki bertobat. Benar, dia jatuh pun. Tetapi puncaknya adalah satu kali lagi berlutut berdoa, suara itu datang lagi, Nikolas, berhenti main bola dalam hati saya. Bapak Ibu, kalau namanya berhenti, bukan lagi cuma puasa, tapi berhenti berarti uangnya putus. Itulah berhenti.
Nicholas berhenti main bola dan layani saya 3 kali. Karena panggilannya saya sini. Hari ini saya akan ke kantor, saya akan buat surat pengunduran diri. Waktu itu saya di Persija Jakarta. Banyak pendeta juga kerja sambil main. Saya bilang tidak. Suara itu bilang berhenti. Dan ikut Tuhan, Bapak Ibu. Hadiah pertama saya ikut Tuhan. Isi saya menggugat saya cerai. Isi saya pergi. Katakan kalau Tuhan mau kamu berhenti, ikut yang Tuhan mau. Itulah pertama saya masuk seminari. Dan Bapak Ibu dari detik itu tahun 2011, tahun 2012 sampai hari ini, Nicholas yang berdiri di depan ini, yang dulu main di TV, yang dulu punya kontrak besar, tinggalkan apapun untuk ikut Tuhan. Hidup saya hanya melayani hari lepas hari. Kenapa? Karena Yesus lebih besar dari 800. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan firman Tuhan, nama Tuhan, dan talenta yang Tuhan percayakan harus berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, 5 tahun maksimal, saudara akan lihat pemimpin-pemimpin akan lain dari tempat ini untuk memberkati tempat yang lain. Tetapi untuk itu muliakan Tuhan melalui rohani yang sehat, muliakan Tuhan melalui jasmani yang sehat, muliakan Tuhan dengan talenta yang dia percayakan. Apa telah menyampaikan isi hatimu, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Apa berdoa khusus buat wilayah di daerah ini dan wilayah Papua. Tidak kebetulan Tuhan mengutus hamba di tempat ini. Hamba melepaskan berkat kesehatan yang rohani bagi generasi muda. Bukan saja kini Tuhan lupa gerejamu semuanya dalam kondisi sehat, rohani, jasmani maupun talentanya berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi kota-kota dan bagi bangsa-bangsa. Harta yang tersembunyi, berkat yang tersembunyi, kekayaan alam yang tersembunyi, segala pengalaman hamba putuskan, hamba batalkan itu. Engkau Allah yang membukakan jalan. Karena Injil masuk di tempat ini, pintu berkat mengalir. Wilayah ini menjadi terang dan nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Berkati Ketua Kini dan semua jajaran, sehingga Tuhan melalui sinode ini namamu akan terus disebarkan di seluruh bumi. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Raja segala Raja, Yesus yang kami tinggikan sampai selama-lamanya. Kami sudah merenungkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak.
Saya pikul di atas bahu saya bawa dan Teluk Cendrawasih. Yang terhormat Ketua DPR DIY, yang terhormat anggota DPR dan DPR tuan rumah 4 koordinator yang hadir pada siang hari ini, Intan Jaya, yang terhormat anggota DPR Puncak, yang Bapak Dr. Gini, kader Katolik, yang terhormat mantan Bupati Kabupaten Puncak sebagai APG kader Gini, Departemen Pemuda Gereja Gidi di Tanah Papua. Kegiatan banyak masyarakat yang masih ada di sana, dan itu kayak tempat acara prosesi. Saya ikut terus sampai masuk di sini sama saja. Masyarakatnya lebih banyak daripada kami lain kata bagaimana. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Dan secara khusus terima kasih dan hadirkan orang luar negeri di tempat ini dan menjawab tema Gereja Kimi yang bilang berubah untuk menjadi kuasa. Salah satu perubahan sudah terjadi. Terima kasih. Nah, puji Tuhan meninggal di sini. Dan kata-kata wasiat sudah ada dalam panduan prosedi, sudah ada itu. Dia punya, tapi koordinator punya. Dia lebih tua dari saya ini masih muda. Meninggal. Jadi dia tuan tanah di DIY, koordinator, pendeta tertua di sini. Dia sudah tahu kata-kata itu. Itu untuk peserta prosedi hari ini. Masih duka juga karena kantor kami Gereja Kimi, Klasis Kimi, kantor papan nama dibongkar, dihancur, pengurus sinode dipukul, disiksa, dihancur. Dan saya sebagai ketua sinode saya pesan dalam momen ini tolong doakan umat kami yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung sampai ke pelosok Papua. Itu pesanan kami. Karena di akhirat kita dapat mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab kita siap-siap menuju ke sana. Tetapi juga saya sampaikan satu hal. 92 klasis. Sedikit waktu lagi umat kita, anggota jemaat kita akan masuk dalam politik. Dan mereka akan meraih DPR, masuk jadi bupati, wakil bupati, gubernur. Kita senang-senang kami masuk semua karena ada siapa itu? Ada pemerintah atau tidak? Orang-orang kami ada di dalam pemerintahan, sehingga membantu gereja dan
dan gereja punya kegiatan bisa jalan. Gereja. Itu doa ketua sinode, bukan ini bahasa politik. Ini doa saya. Dan saya punya umat itu jangan keluar begitu maksud saya. Itu doa saya itu supaya besok juga kami bisa jalan seperti orang lain. Dan secara Papua yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara, baik panitia umum maupun panitia lokal. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Benny Giai, Tokoh Gereja, Intelektual Gereja Gemeji. Yang terhormat Bapak Pendeta pelayan umat, baik itu dari Gereja GIMI maupun dari gereja-gereja atau denominasi gereja lain yang sempat hadir acara pembukaan Porseni tahun 2003 di Manado, Kabupaten Deyan, Provinsi Kabupaten. Yang kami hormati secara khusus sebagai putra daerah, beliau sudah pulang kampung. Kami rasa bangga dengan kehadiran beliau. Kami juga rasa hormat kepada anggota DPRP di seluruh tanah Papua, baik itu Papua Barat, Papua, kemudian dan juga DPR daerah, baik pimpinan DPR maupun seluruh anggota DPR yang sempat hadir. Kami yang kami hormati Bapak William Wadik sebagai senior gereja Kementil, mantan bupati Puncak 2 periode, kader gereja, dan beliau didoakan untuk masa depan. Tahun bulan Desember kami harap beliau hadir di tempat yang sama untuk tanah Papua akan diselenggarakan di Deyan. Yang kami hormati pula kepala-kepala kampung dari Kabupaten Deyan, di mana mereka sudah bangun satu gedung yang sebelah mereka bangun. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada kepala-kepala kampung yang ikut mendukung dan suksesnya jalannya kegiatan Porseni. Tuhan Yesus memberkati Anda. Yang kami hormati pula peserta Porseni yang telah dilatih, digali menjadi atlet-atlet dan datang di sini menjadi peserta resmi di Porseni. Dari 13 koordinator Gereja GIMI Tanah Papua dan 92 kelasis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pula semua umat Timi, terutama di umat Timi yang di Kabupaten Deyan, saya atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih karena umat ini mendukung kami. Karena kami sudah bisa melayani gereja kami sendiri maupun juga gereja Katolik dan denominasi gereja yang lain selama saya pimpin. Kami lagi kesempatan kami berterima kasih.
baik kita sebagai umat Tuhan, saya mengajak kita semua secara bersama-sama memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas pimpinan dan rahmat-Nya, sehingga boleh kita berkumpul di tempat ini dengan berbondong-bondong, beramai-ramai dapat meriahkan kegiatan ini. Semua yang terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, namun sudah ada dalam rencana dan kegiatannya. Sehingga oleh rencananya kami semua dihimpunkan di tempat ini untuk dapat mengikuti kegiatan Perseni yang berlangsung dari hari Senin tanggal 23 sampai 28 selama 1 minggu ini. Saudara-saudari peserta Perseni yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya secara pribadi dan juga Pemda Kabupaten Deiyai, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai menyampaikan selamat datang kepada para hamba Tuhan dan juga kepada seluruh peserta Perseni, dan lebih khusus hamba Tuhan yang dari Afrika Pajong Pulau yang berkenan hadir. Ya, hari ini bisa beliau menyampaikan atau menyambungkan bagi firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati secara pribadi, keluarga dan pelayanan dari jauh datang. Ya, kulit hitam rambut keriting datang mencari kulit hitam dan rambut keriting yang di tanah Papua. Nah, sekarang dengan kesempatan ini saya mau sampaikan pula kepada seluruh peserta Perseni dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai agar kegiatan Perseni yang diselenggarakan di Manado, Kabupaten Deiyai, terletak pintu gerbang izin masuk dari Muara Huta di paling gunung di Huta, tidak jauh dari sini. Tuhan Yesus akan memberkati kalian semua. Kemudian dengan kegiatan ini kegiatan murni rohani. Jangan ada yang tanggapan berbeda. Oh, karena orang barat yang rupanya begitu dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya karena politik dan lain sebagainya. Tapi beliau itu pelayan umat, bukan datang ngurus politik. Dia menyampaikan firman Tuhan. Kemarin saya dengar dari masyarakat di bawah ini, saya dengar isu bahwa begitu dan sebagainya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan murni rohani, kegiatan gereja, bukan kegiatan yang lain-lain. Ya. Daripada kalian pikir orang barat datang di politik dan lain sebagainya, saat tempatkan beliau di rumah saya di kampung, di rumah bupati, supaya beliau tinggal di situ. Ya, selama kegiatan berlangsung. Bapak, saudara-saudari dari lain, puji syukur karena Tuhan pun campur tangan. Jadi selama ini dia aman. Untuk itu saya berharap jalannya kegiatan Perseni itu dilaksanakan dengan aman dan tertib. Saya tidak mau dengar bahwa selama kegiatan Perseni terjadi masalah ini dan itu, karena dia aman dilaksanakan dengan aman. Dan juga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan pula mengapresiasi kepada
seluruh komponen masyarakat Kabupaten Deyai, terutama Pemda Deyai, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Kabupaten Deyai atas kerjasama yang baik dari kita semua. Kita Deyai sudah pastikan konflik sosial, penyakit sosial kita sudah pastikan. Apalagi togel saja sebelum dipastikan secara internasional kita sudah melangkah dua Deyai, sehingga masyarakat Deyai masyarakat yang sadar, masyarakat mengerti. Jadi peserta jangan takut dan gentar selama jalan ibadah. Masyarakat ini masyarakat mengerti. Ya, begitu. Karena selama ini di daerah lain, di kabupaten lain, memang ada masalah sana sini. Ya, baik dengan unsur kesengajaan aman. Ya, dunia dan ke depan saya tidak tahu. Kita berdoa. Semua masalah kita bawa dalam doa. Tuhan yang akan pasti. Baik. Kemudian saya berharap seluruh peserta prosesi yang hadir itu dan juga panitia menggali potensi bibit-bibit dari atlet-atlet yang nantinya akan terampil. Ya, untuk itu betul-betul dibina, dididik dengan pembinaan-pembinaan baik olahraga, seni dan rohani, supaya mereka semua atlet-atlet ini menjadi atlet yang terampil, tangguh dan bertanggung jawab serta berkualitas rohani yang tegar, dan mereka akan menjadi aset gereja agama ini, supaya mereka siap menghadapi event-event nasional maupun internasional. Jadi itu saya berharap supaya betul-betul kita menggali bibit, karena saya rasa bibit yang kita gali yang disiapkan itu adalah kekayaan gereja, aset gereja. Ya. Kemudian akhir kata, karena anda bosan daripada saya bicara, menarik waktu untuk membersihkan. Akhir kata, dengan harapan saya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu saya menyampaikan selamat sukses kegiatan berlangsung. Mudah-mudahan kegiatan proses ini membawa berkat untuk tanah Papua pada umumnya dan khususnya gereja KMIT di tanah Papua. Demikian yang saya sampaikan dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Gereja Kemajuan Tinggi di Tanah Papua, Pendeta Silasmom MTH dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Deyai, Bapak Kabupaten Deyai, dan seluruh jajarannya. Gereja Katolik yang berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Departemen Pemuda Kini se-Indonesia, tetapi juga Ketua Founder Pemuda Kristen di Tanah Papua, Evangelis Danilus Mabel STH. Terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati para ketua-ketua organisasi saya, Ketua AMIKI, Ketua APG, Ketua-ketua KNPI, dan organisasi-organisasi lain yang saya tidak sebutkan di sini. Yang kami
yang kami hormati, teman-teman 13 koordinator pemuda yang telah datang ke sini, dan 92 biro pemuda, serta seluruh undangan hadirin dan masyarakat DIY yang sudah berkenan hadir di sore hari ini. Amalomo, Kinaunao, Bimo, Koyo, Amakadie, wah. Secara organisasi Kerja Tinggi memiliki 13 koordinator, 92 kasus. Bahkan orang-orang yang pengaruh Kerja Tinggi adalah bukan dari satu suku saja, bukan dari satu golongan saja, tetapi semua suku yang ada di dalam Papua adalah pengaruh Kerja Tinggi bersama Papua. Itu kekuatan besar Kerja Tinggi bersama Papua. Jadi berat dari yang sekarang. Bahkan perubahan zaman terjadi terlalu cepat. Kita dari revolusi industri 4.0 sekarang sedang menuju ke revolusi industri 5.0. Cukup banyak. Secara kuantitas pemuda Tinggi sangat banyak. Tetapi terkesan kita belum secara maksimal memaksimalkan potensi itu secara baik. Oleh sebab itu kami katakan bahwa kami harus bersatu dan berebut bumi dan surga dengan diberikannya dari pemekaran provinsi, kabupaten, dari konteks lain, itu menjadi ancaman serius bagi orang Papua yang sangat minim, bisa dikatakan 2 juta. Tetapi dari konteks lain, ini menjadi peluang besar untuk menjadi orang Tinggi jadi gubernur, orang Tinggi jadi bupati, orang Tinggi jadi DPR, orang Tinggi jadi pengusaha, orang Tinggi jadi apapun. Kita menguasai bumi. Kita tidak bisa tinggal terus. Kita tidak bisa bupati Kabupaten DIY, Bapak Aten DIY bersama seluruh jajarannya yang telah mendukung penuh proses ini dari sejak awal sampai dengan sekarang. Kiranya Tuhan yang punya pelayanan akan memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia luar biasa. Jadi SK panitia yang lama kami latih tahun 2019, tetapi karena satu dan lain hal jadi luar biasa. Panitia Tuhan akan memberkati. Bahkan ada satu hal baru yang saya lihat, mereka menyediakan sesuatu yang jangka panjang, untuk jangka panjang. Mereka bisa siapkan aula, bisa siapkan penginapan, bahkan menyediakan jalan menjadi akses untuk masyarakat di sini. Aku bisa masuk di sini, itu luar biasa. Ada satu kebiasaan yang ada di dalam gereja ini, baik di tingkat sinode, klasis maupun jemaat. Habis kegiatan harus keluar. Habis kegiatan harus keluar. Kita bikin kegiatan besar, tetapi penghasilannya tidak ada, outputnya tidak ada. Tetapi panitia kali ini luar biasa. Melalui kegiatan ini dia bisa siapkan semua fasilitas untuk keperluan semua fasilitas. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih. Dan saya berpesan kepada selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Departemen Pelayanan Pemuda-Pemudi Gereja Kemenjing Tinggi di Tanah Papua, Tuhan Yesus memberkati. Para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, sambutan yang berikut kita akan mendengarkan perwakilan dari kaum profesional Gereja Kemenjing Tinggi di Tanah Papua, Bapak William Wandi. Kepada Bapak akan bersalam. Yang langsung mengambil dan operasi
RTR Provinsi Papua sebagai kaum tertua dan kaum profesional insan Papua yang hadir di sini, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan yang kami hormati mungkin juga yang hadir, yang kami hormati para pendeta, ketua kelas, para peserta pemuda 13 koordinator yang hadir, baik seluruh kaum Papua yang hadir di tempat sejarah, tempat yang luar biasa, tempat tercatat sejarah gereja-gereja di dalam Papua dan di khusus tinggi Katolik dan ada di tempat ini. Kalian luar biasa. Orang dia ini luar biasa. Tepuk tangan. Kalian sudah buat yang luar biasa, tapi tidak merasakan. Kenapa? Karena Tuhan ada di tempat ini. Kaki Tuhan sudah pertama hadir di sini. Tapi tempat inilah yang membuat daerah ini terbuka luar biasa. Baik timur, barat, utara, selatan. Dan Tuhan dia sudah buat. Tapi belum pernah rasakan, belum pernah buat. Tapi luar biasa. Orang Papua, orang Budi, orang Budi, belum pernah jadi dokter pertama juga. Oleh karena itu saya tidak ada banyak menyampaikan sambutan, tapi mewakili kaum profesional orang ini saya akan menyampaikan, dan saya izin mungkin ada dua kata yang akan menyampaikan mewakili kami. Kaum Papua dan sudah kita kepada saya menyampaikan dalam acara terhormat ini. Saya menyampaikan terima kasih pemuda yang sudah kegiatan ini dan panitia yang sudah menyampaikan saya. Tapi saya tidak banyak disampaikan. Yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta tadi. Saya luar biasa. Bila itu mengalami sesuatu baru dia rasakan bahwa dia mengalami tanpa mengalami, tapi itu sudah luar biasa. Terutama yang ini memberikan buat sejarah. Dan saya berterima kasih. Saya mengajak kita semua bahwa gereja ini luar biasa. Gereja ini berada luar biasa. Ini pas harinya acaranya perseni olahraga, tetapi ada satu hal yang menjadi baru kita semua ke depan. Saya melihat hari ini seperti tadi disampaikan di gereja-gereja di tempat orang ini ada masalah banyak. Lalu di tempat gereja sudah buka banyak, tapi gereja ada yang tidak ada pendeta. Oleh karena dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagai kaum profesional, saya mengajak kita semua, mari kita punya anak 4, maka 1 wajib untuk kasih gereja. Itu wajib. Mimbar ini tidak lagi laki-laki, tapi perempuan juga punya hak untuk berdiri di mimbar ini. Semua ada 4, maka ada salah satu yang saya dalam Papua. Kalau dikasih mimbar ini, mereka lebih baik gereja perempuan maupun laki-laki, mari kita segala bersama-sama untuk dengan gereja ini. Jangan sampai gereja besar kita hebat kita Papua. Kabupaten ada banyak. Kalau ada provinsi kabupatennya mulai pilih di tempat ada di sini. Apa yang sekalian? Hasil doa Bapak Ibu sekalian. Dengan pemuda dipimpin oleh Bapak Bupati. Kenapa? Karena ini anak APJ. Dia merasa mati turun tangan. Turun tangan ini adalah hal yang terjadi. Ini hal yang kalau kita hargai, kita hormati, maka ada kegiatan lagi besok ada turun tangan,
dibangun dengan dunia sendiri. Masih bersama-sama belajar bersama-sama. Oleh karena saya harap bagi semua desa, bagi pendidikan, sampai proses sampai jemaah buat anak-anak kita, supaya mereka menjadi duduk di dalam pemerintahan mana saja, sehingga mereka dibutuhkan sehingga pelayanan mereka secara dengan baik. Dan terakhir, ingat aja jadi oleh karena itu secara pribadi kami akan bahas di dalam sini dan bisa kita bahas di dalam ini dan selalu luar biasa. Kami akan lebih dalam dan terakhir besar dalam ini satu hal yang paling kunci di tempat aman pemerintah aman. Di tempat aman pemerintah akan dilakukan. Saya kalau kita berbicara bersama satu dunia langsung. Tapi kalau hari ini luas kedua, kenapa jalan dari Nagoya sampai sini sudah ada. Sebenarnya ini sudah selesai juga. Kalau kita jamin keamanan daerah yang baik, maka pemerintah akan masih buat yang luar biasa. Aspal di mana-mana, secara mana-mana, secara di mana-mana akan berdampak pada kegiatannya itu luar biasa. Oleh karena itu kalau kita memberikan jaminan kepada keamanan di daerah itu pasti akan daerah itu akan luar biasa. Aspal di mana-mana saudara. Saya pesan waktu ini tadi Pak, saya sampaikan kehadiran daerah-daerah ini kan terus kembali pasti air jadi uang, batu jadi uang, pasir jadi uang, semua jadi uang, maka daerah itu jadi putaran ekonomi yang tinggi, maka daya akan tumbuh, anak yang bisa sekolah di mana-mana. Oleh karena itu saya harapkan kesan kami mohon keamanan yang baik sehingga pemerintah bisa melaksanakan infrastruktur secara baik. Sekian dan terima kasih Tuhan berkati kepada dan saya akan bagus dan terima kasih ini dari pemuda-pemudi dari 13 koordinator lambaikan tangan, siap bertanding. Siap bertanding. Berikan kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Dari 13 pemuda-pemudi koordinator bilang siap untuk bertanding. Kalau saya bilang pemuda kini, kita semua katakan saya berbakat, terampil dan profesional. Pemuda kini